Supervisi LCMPT yang datang dari Bogor. Untuk ini mohon dengan hormat waktu dan tempat kami sediakan. Allahumma shalli wa barik alaihi. Bismillah. 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 Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah kitab rahmatillahi adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nawayna at-ta'allum wat-ta'lim wal ifadata wal istifadah wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal hadd 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wat tilalati ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Para jamaah yang ulun muliakan, para hadirin nang hadir di sini hadir in, nang hadir di luar hadir out. Out di luar adalah hadirin nang di dalam, hadir out yang di luar. Para jamaah Masjid Al-Mu'awanah Desa Kutai, jujur Al-Mu'awanah. Al-Mu'awanah yang saling tolong-menolong, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbangunlah masjid yang kita banggakan untuk Desa Kutai ini. Mudah-mudahan ini masjid akan membawa jamaahnya untuk berkumpul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di Telaga Kautsar, dan tentu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Hamidir selaku kadis Desa Kutai, mudah-mudahan Allah panjangkan umur pian baik. Soalnya periodenya bertambah tahun nih. Yalah, asalnya 6 tahun jadi 8 tahun ini. Yalah, termasuk itu lah umur pian di sini juga. Kayaknya seluruh Indonesia bukan anggota DPR 5 tahun jadi 7 tahun. Wah, insyaallah. Nah, asalnya umur pian kita berataan 60 tahun bertambah 10 tahun pula. Amin. Panjang umur berataan. Terima kasih Bapak Kades yang mendukung panitia, mendukung pengurus Masjid Al-Mu'awanah, mendukung PHBI dalam hal ini Bapak Hadianor sebagai ketua masjid, dan yang kami hormati Bapak Kasni sebagai ketua PHBI, remaja masjid dan tokoh-tokoh masyarakat, Bapak pengguru yang kami muliakan, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama
dan sama keluarga seberataan hadir dan sama ulun di sini Haji Junai, insya Allah kan ada mangira. Kalau sini itu ternyata jamaah sini kira ulun sini orang Talio, ketemunya di Talio terus. Karena itu Allah memang beling sanakan angkat lawan sidin. Alhamdulillah. Ada anak ulun bakawan mau anak sidin sadikur atau sadikur ada dari sini ada sadikur ya. Masya Allah. Hanya umur. Alhamdulillah. Serta jamaah sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari remaja masjid tadi jemput di mana marahnya itu tadi Simpang Batu. Alhamdulillah berkat dua wasilah Adinda Ustaz Jum'ani, terima kasih akhirnya kami bisa bertemu di sini, merupakan suatu kebahagiaan, kebanggaan awal mengumpul pian barakaan. Mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan kesan kita pada dan amin ya rabbal alamin. Izinkan ulun di sini menyampaikan beberapa kata bukan untuk menggurui apalagi menceramahi. Tujuan ulun adalah untuk memperbaiki diri ulun dan mudah-mudahan ada manfaatnya ke saudara. Amin ya rabbal. Kita bersyukur kepada Allah karena diberikan kesehatan dan kesempatan. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering terlewatkan, sering dilupakan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh, sehat dan sempat. Alhamdulillah, ulun yakin biar sahabat sehat. Alhamdulillah. Namun kawan datang pasti berarti sehat. Iyalah. Namun datang pasti berarti sempat. Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak ada sempat datang ke sini. Dan berapa banyak orang yang sempat datang ke sini ada waktu ada kesempatan tapi sakit yang ada sehat. Ini merupakan nikmat yang besar. Bila Allah memberikan kita kesehatan, bila Allah memberikan kita kesempatan, berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita dan kebaikan ini akan mendatangkan keberkahan. Amin. Ya Rabbal. Nah, hari kita mendengar ceramah Abah Guru Sekumpul lah. Mungkin banyak beredar video-video ujar Abah Guru Sekumpul. Berkah itu kada bedanya lawan gula, karena gula itu manis. Ya lah. Gula itu manis. Semangka pun kada manis. Ya Pak. Limau pun kada manis, lengkeng pun kada manis. Jadi berkah itu menambah indah sesuatu benda. Ya lah. Kalau yang ada keberkahan berarti ada manis di situ. Maka kita kadang-kadang hanya cuman ada saja, banyak saja. Tapi ingin kita berkah, kenapa? Karena di antara ta'rif berkah itu, definisi berkah itu, ya, antuk tiral qalil wa tanfa'al katsir. Nah, sedikit ini jadi cukup, jadi banyak. Cukup artinya banyak, ya lah. Yang banyak jadi manfaat. Kalau banyak pepatah kita sedikit cukup, banyak habis. Atau orang bagus tuh banyak habis loh. Kalau bisa sedikit cukup, banyak manfaat. Ulun yakin, masya Allah, tabarakallah, sumbangan banyak buah-buahan kali datang disuguhi makanan luar biasa. Ulun yakin makanan ini mendatangkan keberkahan. Dengan adanya berkah makanan ini akan mendatangkan kesehatan kita barangkali. Amin. Jadi biar bila orang basuh kencang-kencang makan. Nah, buah nengennya jangan sampai tersisa, habis kan? Kenapa? Keberkahan. Berkenaan dengan ini bukan rakus. Pernah diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berisi murid Imam Malik. Imam Malik bisa anak bebinian alim, alimah bebinian. Jadi Imam Malik selalu memisahkan. Jadi Imam Malik, nah, aku ini misi guru, aku luar biasa luar guru boleh. Orangnya alim, orangnya zuhud, orangnya lembut, baik mana gurunya? Siapa mana sini? Imam Syafi'i, guru Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kayaknya dia abahnya jadi Imam Malik, nah kayaknya Imam Syafi'i bilang kepada kita. Dan rencananya aku barang sini mau berbalap kepada kita. Oh iyalah aja. Nah anaknya kan jangan untuk ilmu, tapi pemilihan. Belanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Malik. Begitu sampai di rumah Imam Malik sudah banyak makanan. Jadi dikisahkan oleh guru dan oleh abahnya kan bahwa Imam Syafi'i itu warna
Imam Syafi'i itu zuhud. Imam Syafi'i itu tawadhu orangnya. Sudah yang baik-baik kisahkan apa baik. Begitu sampai rumah Imam Malik disuguhi makanan, Imam Syafi'i gencar makan. Tambah buah makan berdatangan. Jadi anak nih bujur lah ini perguruan apa? Gencar makan. Bujur lah ini perguruan apa? Gencar makan. Malam pulang imbah Isa sembahyangan langsung masuk ke kamar berabah dia lagi sini berabah dia lagi. Nah anak nih tadi bujur jangan nih guru abah lagi bujur lagi Imam Syafi'i. Ayo kak jangan anak kita lihati dulu sampai malam ini sampai ke subuh. Begitu nang abah Imam Malik ini sudah siapkan sembahyangan saja diantar saja sembahyangan langsung Imam Syafi'i dari kamar langsung berjamaah kada ke belakang buru atau polisi kada langsung berjamaah. Lalu imbah sembahyangan, nah anak bertakon sama bah, bujur dia bah jangan anak. Ulun lihat nih perguruan abah nih datang kencang benar makan, bukannya kada ikhlas tapi kada wara dan kada zuhud. Kelihatannya kenapa kencang benar makan. Yang kedua sini bahaya kada butuh sampai subuh. Malam tadi di kamar aja langsung keluar karena orang yang baik hati. Imam Malik nang bersih hatinya katakon guru anak ulun malah kejanggalan lo pian dan bapak lo guru minta itu minta halal di bahasa kita nih ulun hendak mengetahui amunya baik ulun pati umar baik ulun digalakan kayak apa pian datang sih gancang makan malam sama lama di kamar aja kalau pun mengaji kada dua kalau pun mengaji tasbih kada dua berabah aja pian jalan maklum bujurlah guru ujar Imam Syafi'i wahai Malik aku makan makanan ikam ini karena aku tahu ikam orang yang soleh ikam orang yang alim ikam orang yang ikhlas ikam orang yang dermawan makanan dari orang yang ikhlas makanan dari orang yang dermawan makanan yang disebutkan dari orang soleh adalah obat bagiku ma'amul judi dawa'un makanan yang diberi oleh orang dermawan itu adalah obat. Ini usahanya kata ta'amul judi dawa'un makanan yang diberi oleh orang yang saleh, orang yang dermawan, orang yang patuh bersedekah itu obat. Makan misalkan ya lah. Tapi jangan bermampir pada keingat ya Allah. Lu biasa baca manakib tuh biar dari manakib klinis. Nah baca manakib di depan maka ada lakatan, ada kopi manis, kopi pahit, ada apa lagi loh, bingka, habis klinis. Yalah. Padahal kita hendak menetapkan kebaikan. Dan ampun rumah, saya dapat dua. Kamu juga ambil berkah saya saman dia. Saya saman dua. Kamu kalau makan ikhlas, haram makanannya nih. Wah, ini kadang-kadang bilang itu ibu-ibu pak kadang rumah apa? Tahu ibu sini, ibu-ibu dibuntok. Ini bukan tas pengajian. Jadi situ apa masuk di situ, acang dia masuk, kebetulan kuat, masukannya atas, habis tuan rumah ada bersisa. Amun tuan rumahnya ikhlas, makanan itu jadi obat. Amun yang ada ikhlas, makanan itu jadi banyak penyakit dan kita memakan keluarga kita dengan yang haram. Hati-hati, yang haram juga bisa terdapat di majlis taklim. Baik, karena papian guru juga. Malam tadi murid aja ada kapian malam dan dia kenapa kada bodoh dan juga pertanyaannya yang pertama aja sini begitu habis sisa fatahani sab'ina abwaban terbuka terlintas di pikiranku 70 bab ilmu yang harus kupecahkan malam ini juga jadi aku jadi mulai imbah isya bulan-bulan aja berabah aja memikirkan memecahkan 70 masalah umat 70 masalah fikih. Jadi aku malam tadi begadang memecahkan 70 masalah sampai ke subuh dan wudhu sampai yang isaku ada batal sampai ke subuh. Ada batal. Yang salah sampai yang ada wudhu isya sampai ke subuh suara. Wudhu sampai yang isa. Kayaknya subuh ada wudhu lagi sebab ada batal. Bisa lah kayaknya. Bisa lah. Awal
Pian Imam Maghrib guring, karena jam 3 bangun. Sampai yang isya ada lewat sampai yang subuh. Satu wudu lah. Ada bisi kawan sehari itu sembahyang 5 waktu sekali dia wudu. Bulan puasa begadang malamnya leh, sahur begadang, imbas sembahyang subuh guring meja, zuhur guring, asar guring, bangun menghadap sembahyang zuhur, begitu sembahyang asar, ada lawas sembahyang maghrib, ada lawas isya, satu kali wudu aja. Memang ada baik caranya itu. Kalau Imam Syafi'i wudu salat isya sampai salat subuh. Mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan biasa kita barataan. Makanan yang ada datangkan keberkahan, yang beri makanan menyumbang duit kegiatan di sabarataan akan Allah ganti rezekinya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperingati hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah cinta kita, tambah kuat kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Mbak, amunnya maulid itu bermanfaat, pasti dilajari Nabi sudah ya. Ini menyambut maulid ada manfaatnya. Amun bermaulidan dia peringatan maulid ini ada manfaatnya, pasti Nabi mengisahkan sudah. Kenapa? Illa buyyina lakum. Karena jalan Nabi, sabarataan yang kita amalkan ini sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Illa buyyina lakum. Bapak, maulid Pak, jadinya ada, ujar kita ada. Karena Nabi sendiri merayakan hari lahirnya dengan Rasulullah berpuasa di setiap hari Senin. Hari ini hari kelahiranku, kata Nabi. Aku senang pada hari kelahiranku ini diangkat amal ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya dengan berpuasa. Berarti Nabi melaksanakan peringatan Maulid, cuman beda caranya lawan kita. Kalau kita bukan diri kita yang dirayakan, tapi diri Rasulullah, dan kita disuruh banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun kita izin minta hal yang ada bagi kisah tentang kelahiran Syirih, ya, tapi lebih banyak kepada uraian hikmahnya saja. Karena intinya sekarang kita lebih baik untuk mengambil hikmahnya, meneladani dan mengamalkan. Rasulullah SAW di antara pengalaman hidup beliau adalah seorang rasul, seorang pimpinan yang banyak memangku masalah umat. Yalah, masalah umat. Rasul itu orang yang paling banyak masalah. Yalah, kita berapa isi masalah? Paling masalah kita harga beras naik, harga minyak naik. Ya Allah. Nah, barang-barang paling dicari, paling itu masalah kita. Yalah. Kalau masalah Rasulullah sangatlah banyak masih masalah Rasulullah. Amun Rasulullah sebanyak itu masalah, tapi Rasulullah masih sering tersenyum. Kita ini ada suap kurihin, apa kali pada kurihin? Rasulullah tuh sekumpulan tanah kurihin, sini kurihin. Apa kalinya kurihin tuh? Senyum, smile, kurihin. Kadang kali ada. Kita ini pejabat, ada. Nabi itu jenderal perang. Nabi itu Amirul Mukminin, di atas dari presiden tadi. Nabi itu adalah kepala keluarga. Nabi itu adalah pemimpin dunia dan akhirat. Nabi itu imam. Kita apa? Satpol PP kada, polisi kada, tentara kada, bupati kada, presiden kada, tapi kada pembimbingan. Alamat saja manusia ini. Kenapa masalahnya? Ya, isi hutang sekian, hutang itu jangan masalah. Rasulullah banyak isi masalah, tapi mudah tersenyum. Hari ini ulun ingin berbagi lawan yang sabarataan. Orang yang tersenyum itu akan mengeluarkan dua hormon, ya, hormon dopamin dan hormon heseotamin. Dua hormon ini menyenangkan hati, membuat ceria tubuh kita, sehingga menjadikan kita ini hidup sehat. Rancaki urip.
Tapi kuringingnya dari hati. Nah, coba kita rasakan lah. Kalau orang kuringing biasanya orang bahagia lah. Yalah, coba kuringing biar. Ini tarik bibir ke hingga orang Jepang dilatih kuring pakai sumpit janda. Sekira kuringing, sekira senyum. Amun kita ngalih bener senyum, apa masalahnya? Ibu-ibu ngalih senyum, nah abah-abah ngalih juga senyum di rumah berlamutan aja. Itu pada pasangan kuat hidup kok, penyakit timbulan. Ya kalau lah. Kenapa? Karena kadang merasa senyum. Rasulullah SAW itu aktsarun nasi tabassuman, orang yang paling banyak senyum. Sampai-sampai Rasul bersabda apa? Tabassumuka li akhika shadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Bersedekah duit yang paling benar ya Allah. Boleh bersedekah senyum kayak apa ini? Tahu di sini di masjid hari Jumat ada celengan hari Jumat kan? Ada celengan enggak? Ada celengan enggak dari masjidnya? Ada kalau nih. Biasanya bila orang duit sedikit mudah bersedekah. Wujudkan ada kan? Di sini amun di wadah kami bila orang duit sedikit itu nyaman ingat bersedekah. Bila duit banyak tak alih bersedekah. Ya kalau apalagi berzakat. Amun duit sedikit, ya kan berzakat boleh. Amun duit banyak, berzakat 2,5%. Ya kalau lah, coba aja kalau duitnya 1 triliun, berapa zakatnya Ustaz Jumane? 1 triliun, zakatnya 2,5 M lah. Ayo, amun saya M berapa zakatnya? Saya M berapa zakatnya? 7,5 kan 5 juta. Kok makin banyak duit, makin lagi. Coba kalau duit sedikit itu nyaman bersedekah. Dan supaya karena duit banyak nyaman bersedekah, mudah bersedekah, mulai duit sedikit berancang bersedekah. Ada kisah wadah kami. Jadi nyari kada duitan, pulang ke masjid hari Jumat, membawa duit 2 lembar, totalnya 15.000. Berapa? 15.000 2 lembar. Itu duit apa aja dalamnya? Salambar 10.000, salambarnya 5.000. Masjidnya begitu lewat celengan, masuk ke celengan berapa ya kira-kira? Berapa? Lelang apa cara mahal? Ini mau duit 2 lembar, jumlahnya 15.000. Ketika celengan lewat, masuk ke celengan berapa? Itu dibuntok, diputar gitu juga. Sama, oke sama. Minggu ini Jumat ini membawa duit 15.000. Celengan 15.000 aja habis duit. Celengan lewat yang nak bersedekah. Kalau berapa? 5.000. Rupanya ini bertambah rezeki. Jumat putih bertambah rezekinya ada. Membawa duit 3 lembar masjid. Jumlahnya 17.000. Jumat putihnya tak banyak duitnya. Membawa 3 lembar. Jumlahnya 17.000. Duit apa ya? Yang pertama saboloh, yang kedua 5.000, yang ketiga pertanyaannya nang dimasukkan ke celengan berapa? Bukan itu kan dibuka juga. Betul tidak? Itu kejadian nyata itu. Coba kita ambil kesimpulan. Berarti saat duit sedikit, sedikit duit itu banyak bersedekah. Bila duit banyak lagi, ikut bersedekah. Maaf aja, aku pada mau bersedekah, ada duit pacar, ada pacar kan bapak aja ya. Ya kalau nanti jadi duit pacar, ya lah. Yang jelas kayak itu. Maka kita bisa berkata, jangan juga menilai kalau Rasulullah itu kadang sugih. Rasulullah itu sugih kada Rasulullah. Sugih kada Rasulullah. Kawan kawin lawan Sri Khadijah 150 unta maharnya. Amun sebutin unta yang paling murah aja 15 juta kali 100 berapa duitnya? Tujuran 100 kali 15 berapa? Nah, saya setengah. Ya Pak, 100 unta kali 15 juta berapa? Saya setengah lah. Atuh jujuran. Ayo. Kemudian kita berapa saran? Pamolo. Ya Allah, berarti Rasulullah itu sugih, tapi Rasulullah itu seperti dalam sintur durar. Tadi maulid apa? Soal tadi
Maulid apa tadi? Matibah lah, jakanya Maulid Al-Habsyi itu ada Rasulullah itu apa namanya bersedekah itu karrihil mursalah, seperti angin yang berhembusnya, terima duit langsung habis disedekahkan, luar biasa itu kali badan ditiro. Ya, jadi Rasulullah itu bukan miskin, bahkan kaya raya, tapi satu matanya punya duit langsung dibagi. Ada ahlus sufah yang diam di pojok-pojok masjid, yang guring, yang iktikaf, yang berzikir di pojok-pojok masjid, itu nanti sedekah sidin setiap hari, yang ditanggung sidin makannya. Ala kulli hal, kita nih hendak meniru Rasulullah, hendak meniru Rasulullah sugih kah, hendak meniru Rasulullah miskin kah? Hah? Hendak sugih, hendak miskin? Sugih orang bertakwa, nyamanlah orang sugih kan? Nyaman kan orang sugih? Kenapa pada nyaman? Orang yang nyaman kita akan nyaman. Orang sugih, orangnya nyaman, seorang pada nyaman. Tapi nyatakan aja, kalau sugih dan komitmen, kalau sugih mudah berbagi. Biar tahulah orang paling terkaya sedunia sepanjang abad dan sejarah siapa ya? Ada yang tahu lah di sini. Orang yang paling sugih, yang terkaya di dunia dari zaman dahulu sampai tetapnya paling sugih. Sampai ke Kutai ada harta kekayaannya. Bila dia nabung sumur, tatamo, perak, emas itu harta sidin loh. Apa ngarannya? Siapa ngaran sidin? Siapa ngaran sidin? Qarun. Qarun itu orang paling kaya sedunia zaman dahulu sampai ini tetap Qarun. Dia tetamu emas. Harta siapa? Harta Qarun. Paling sugih Qarun itu. Tapi kada baik kurangnya. Baik. Saking kada baiknya Qarun itu, cari hari Kutai ada langaran Qarun. Soal mendengar manusia, dia apa? Sebenarnya ada langaran Qarun. Ada sebenarnya orang siapa ngaran Qarun dia. Karena apa siapa Firaun? Pasti kok Qarun bin Firaun. Ada sebuah ngaran orang Qarun, adalah. Betul ada kata tujuh? Yalah. Amun John Kennedy banyak. Yalah. Presiden Israel siapa namanya? Israel. Siapa ini? Presiden Amerika siapa ini? Hah? Trump. Banyak kan sama ngaran presiden. Iyalah. Tapi amun Qarun adakah seorang bangaran Qarun? Singgung itu bagainya. Orang coba takut kalau tidak ada di Kutai Qarun. Kita ulang masukkan ke Museum Rekonstruksi di Kutai ada Qarun. Adakah? Yakin? Oke, ada. Saking buruknya Qarun, ada orang aku bangaran Qarun. Qarun itu sebetulnya asalnya miskin. Miskin ya Qarun itu, miskin tanah. Kismin. Kismin. Jadi si Qarun ini bersakupu lawan Nabi Musa alaihissalam. Bersakupu sekali ya lawan Nabi Musa. Awalnya waktu ia miskin, ingat deh. Waktu yang miskin, taat, ahli ibadah, soleh. Atujo melayani Nabi Musa. Nabi Musa hendak mandi, siapakan banyak. Nabi Musa hendak tulak, siapakan kuda. Nabi Musa hendak berjalan, sandal siap dibuka. Pokoknya berhadap itu. Kalau Nabi Musa soleh benar, taat benar, rajin benar. Pokoknya itu pemuda yang idaman wanita di kampung Kutai lah. Pokoknya ya Allah. Qarun waktu miskin. Ujar Qarun maksiannya biarlah kalah dakwah ini perlu sokongan dana. Kayaknya aja wahai Nabi Musa, dia bisa memanggil Allah. Karena Nabi Musa kalimullah, orang yang berbicara kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad bukan yang berbicara berpandangan. Nabi Muhammad lebih mulia. Ya, kenapa? Karena bisa memandang wajah Allah ketika mi'raj, dan itu di mi'raj ada kisahnya lah. Ketika Nabi Musa diminta oleh Qarun, tolong memintakan Allah, dia bisa memandang lawan sidin supaya ulun jadi orang sugih. Jadi orang doakan tiap hari supaya ulun jadi orang sugih. Jadi Musa sumpah aku kita akan menyesalikan Allah. Tiap hari ngaran Qarun ini minta lawan Nabi Musa, tolonglah. Kira-kira Pak Kades setiap hari udah tangguh aja, tolong Pak Kades. Besok datang pulang, tolong benar nah.
Enak baru besok kayak maghrib tolong kan. Ya, coba kan itu kabulkan aja sudah, ditolongin aja sudah. Yang Allah bisa lakukan sudah. Padahal paling mengorbankan diri seorang, tapi kadang tiap hari. Jadi rumusnya bila hendak minta tolong racaki sampai orang luar. Dan jadi akhirnya dia bisa mendoakan, ya Allah, ini sepupu ulun ini niatnya baik, aku disugi membantu dakwahmu. Ya Allah, kabulkanlah, jadikanlah si Qarun ini orang sugi. Jadi dalam sebuah riwayat, walaupun ada riwayat lain, tapi riwayat itu bunyi bahwa Nabi Musa dapat ilham dari Allah Ta'ala sebuah rumus kimia. Rumus kimia lah bahasa kita ini. Jadi bila diolah zat kimia ini dicampur-campur, kemudian dimasukkan tembaga, dalam satu malam tembaga akan berubah menjadi emas. Dari rumusnya, ya lah, yang sudah dipadahkan, dihafal oleh Qarun rumusnya nih. Di apa juga uji coba, tes gagal, try and error, coba salah, sampai suatu ketika berhasil. Lalu ditukarnya Qarun, tembaga ganalnya kayak batu besar, yang abad tako kita tuh ganalnya, celupakannya kabar nyuri itu dalam satu malam tembaga dan ganal berubah menjadi emas. Nah, lihat di wadah kita emas, segram berapa ini? Emas kuning, lain emas putihnya, emas putih larang juga. Tahu kalau emas putih lah? Emas putih? Tahu lah emas putih? Kayak galapung. Nah itu emas putih. Paham lah? Emas kuning segramnya berapa ini? Gampang berapa? 2 juta kan sudah? Maklum sampai gananya itu ya, jadi emas tembaga sugih bakal juta si Qarun. Limbahnya sugih. Bisi itu sugih sudah. Kalau tukarnya pulang, wasi-wasi mereka celupakannya di satu riwayat lah, ada riwayat lain dan bapak dipakai. Cuma riwayat ini seperti itu. Lalu diculupi sebenarnya jadi banyak emas sebenarnya. Emas sebenarnya luar biasa. Sampai sampai nama angkut, kunci-kunci kan lemarinya emas, kotaknya emas, isinya emas, nah kuncinya dari emas. Unta, kalau dari nama angkutnya itu sampai diberikan sutra yang mahal, mengangkut emas, lalu keliling kampung, sehingga ada ulama yang kada setuju dan kada sependapat dan menghukumkan pawai karena apa itu haram hukumnya. Ada hukuman itu kenapa? Karena melihat kisah si Qarun ini pawai kuncinya ini emas makanya sampai oleh kita kisahnya. Jadi bila pawai itu membanggakan keberhasilan, ya kalau pawai itu kalau apa membawa ini piala, ini keberhasilan, ini itu jadi ulama sebagian ya, kita ada umpatan dua bang. Nah, sebagian mengatakan pawai karena itu haram, kenapa? Menyombongkan diri seperti si Qarun. Ini tergantung niat malah an-niyatul al-a'malu tabi'atun lin-niyah. Gawe itu tergantung niat. Wa niyatu tabi'atun lil manwi. Dan niat itu tergantung apa yang diniatkan. Nah, gitu. Umumnya pawai yang bagus saja, motivasi geser kepada bapak. Namun kayak Qarun jelas sombong sudah. Apa kunci emas kelilingan kampung? Emas berdasarkan luar biasa. Tapi tadi misalnya kalau lah waktunya miskin taat, tapi darinya sugih. Ada bakat di dalam sugih jenanya Qarun deh. Kenapa ada bakatnya? Ini kan emas itu bahasa Arabnya apa ya? Emas itu bahasa Arabnya zahab. Duit emas bahasa Arabnya dinar. Duit perak bahasa Arabnya dirham. Dirham. Dinar duit perak, dinar duit emas, dirham duit perak. Kalau diartikan ke bahasa Arab, dinar terbuat dari dahab. Dahab itu emas. Tapi kalau kafil dahaba yadhabu artinya pergi. Jadi kekayaan di dunia ini pasti akan pergi. Perak, dirham terbuat dari perak. Perak bahasa Arabnya fiddah. Ini kalau bukan kata kayak itu jadinya fiddah artinya perak. Kalau dalam Al-Quran ada kata fiddah, kata fi'il seperti fiddah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Fadda dari kata fadda. Fadda artinya lari, menjauh. Jadi emas akan pergi
rugi, perak akan menjauh dari diri kita, menjauh dari kebenaran, menjauh daripada yang hak. Maka ketika sudah si Qarun kaya, lalu Nabi Musa meminta kepada Qarun, "Hei Qarun, ikan sugih benar wahai ini, bayar zakat." Jadi Musa, zakatnya umat Nabi Musa, zakatnya 10%. Makanya orang Yahudi zakatnya 10%. Iyalah, 10%. Bayar zakat 10%. Jadi Musa, oh zakatnya itu sana. Ini perampasan ini, ya. Ini mencutang ini membegal ini. Oh, ujar Musa, nah apa ayat si Qarun ini tadi ingat lagi. Ingat lagi kan dari Musa, aku mendapatkan rumus ini dari Allah. Ujar Qarun apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Itu tercantum dalam Al-Quran bahwa aku dapat ilmu ini karena usahaku seorang. Padahal rumusnya dari Allah, Nabi Musa sampai Qarun, walaupun eksekusinya. Tapi kalau ada rumus dari Allah Ta'ala dari Musa, ada bakalan Qarun itu bisa merubah besi menjadi emas. Tapi karenanya sombong, innama utituhu ala ilmin indi. Aku seorang mengetahui, aku seorang berusaha, aku seorang mencoba-coba sehingga aku bisa jadi sugih. Ujar Nabi Musa, dia kamu sudah kayak ini. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Kalau seandainya hamba yang salah karena mendoakan Musa, siksa hamba ya Allah. Tapi kalau memang Qarun yang salah, siksa Qarun ya Allah. Datang Nabi Musa, wahai Qarun, sebelum ada Allah datang kepadamu, cepat bayar zakat 10%. 10%. Hai, awas sampai 10%. Lalu di bumi menelan kakinya si Qarun sampai di Tuhud. Ditelan sampai di Tuhud. Ayolah kasih jadi Musa asal bertobat, menghadap bertobat bayar 10%. Kada bakalan aku bisa diselamat. Ditelan sampai pinggang, ditelan sampai dada, sampai tenggelam ke bumi, semua hartanya tenggelam. Sehingga kalau tidak dapat di wadah kita emas, ngarannya harta Qarun. Harta Qarun. Jadi hati-hati. Setiap hari kita berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya. Orang kaya apa? Orang ke seorang yang kaya. Seorang yang kaya. Seorang nang suki. Tapi kada kabul juga. Kenapa kada kabul? Ujar Allah Ta'ala, ikam memberi kesugihan kalau kayak kabul dia nak. Kalau jadi nang kaya orang-orang yang kada taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya Qarun ditenggelamkan di bumi. Ayo, masalah apa di wadah kita sehingga kita kadang mau jadi orang yang soleh? Meniru baginda Rasulullah SAW dengan banyak tersenyum. Kada Baduin marangut dua, Baduin marangut dua. Ini Baduin kata Baduin tidak? Baduin tidak? Baduin tak ya, cuma ada banyak. Nah, hujannya tak. Amun aku aja kada Baduin, jangan malah jadi doa kena. Aku aja kada berduit ya. Nah, bila menyambat kada berduit, esar kada berduitan. Jadi kata-kata bisa menjadi doa. Jadi kalau menyambat, nah aku aja ada berduit. Nah, ada tapi berduit itu artinya kada banyak. Nah, aku menyambat kada berduit, mau hilang sama saya beritaan. Ya, berduit marangut, kada berduit marangut. Memberjualan banyak pelanggan mengeluh. Kada ada pelanggan, mengeluh. Ya, masalahnya dengan kayak gini. Usaha lancar, lapah, mengeluh. Usaha kada lancar, mengeluh juga. Bapak kayak apa? Tersenyum. Nah, jadi kita ini perbanyak senyum. Ya, kalau ketemu orang tuh asal berawal aja senyum. Jangan ini siapa itu aja. Sama kada tahu juga aja orang rawai itu sedekah. Itu sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ini Allah tentang anak menyampaikan supaya kita ini nang ringan di amalkan Allah. Yang berat kita bawa nang ringan dalam untuk umrah gagal pahalanya berat kaina dulu bahaji kaina dulu nunggu dihapuskan kotanya biar saja mani olah jangan perintah Arab Saudi kaina dihapuskan kota ada pakai kota lagi tahun ini daftar tahun ini berangkat amin. Itu kaina insyaallah di Makkah itu di Mina diulah orang anak 8 tingkat. Jadi kada lagi batin tidak. Nah, takwa baru ulang. Karena ini kan kita kemah ada takwa banyak tapi mah. Ini orang 8 tingkat.
Nak berapa haji situ sampahan nggak haji muat aja makan enak dan biayanya pasti bermurah. Kenapa? Kan ada antrian lagi. Ya lah. Ada awal lagi haji ulang bermurah, ada awal lagi bermurah, ada duit. Oh maaf, jangan sampai tidak ada duit. Belum cukup duitnya. Ya lah. Ayo, ringan dulu. Apa nantingan? Oh nyaman. Kalau ada di masjid ini majelis taklim, kalau ada di masjid ini pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, maulidan, ya Allah, undangan, masya Allah, maulidan di sini banyak grupnya tuh deh. Berapa grup ibu tanya? 4 ke 5 apa grupnya di sini? Subhanallah. Anak muda, ayo hadir. Sebab apa? Kita lakukan kebaikan, satu kebaikan minimal. Satu kebaikan dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Dan Allah siapa yang mendatangkan satu kebaikan, beramal baik satu ting dibalas 10. Wa man asaa falaha. Siapa yang berbuat buruk kebaikan dibalas 1. Ya, promos. Berbuat kebaikan dibalas 10 itu minimal. Amun bersedekah sampai 700. Sedekah kali lipatnya. Ya kan? Kama tali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang bersedekah 1 rupiah, 1 dirham seperti menanam 1 biji. Tumbuh dari biji itu pohon yang menumbuhkan 7 cabang. Setiap cabang 100. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan lagi. Jadi kalau 1 biji bisa jadi 700, bisa jadi 1400. Itu sedekah. Minimal 1 kebaikan dibalas 10. 1 kebaikan dibalas 10. Di mana kasih sayang Allah lawan kita orang Islam? Di mana sayang Allah lawan orang Kutai nang Islam berdatangan? Di mana kalau nanti hari kiamat ada seekor orang Kutai datang menghadap perhakiman Allah Subhanahu wa taala, sidang Allah Subhanahu wa taala nang ahkamul hakimin, nang paling bijak, nang ada kalau dimuiti, nang ada kalau disuap hakimnya sidang, lalu membawa 1000 kebaikan dan 1000 keburukan. Di mana sayang Allah? Ini 1000 dosa, 1000 pahala, dosa sebelah kanan, pahala sebelah kiri, pahala sebelah kanan timbang. Makanya pengadilan itu gambar timbangan kalau lah. Timbangannya rata tuh, adil itu i'tidal. Makanya jadi imam bila sembahyang istawu sufufakum wa'tadilu. Kalau di Makkah sawu sufufakum, sawu di wadah kami namanya. Sawu artinya samakan. Sufufakum saf kalian wa'tadilu dan ratakan, meluruskan saf. Ya Allah, ada tuan guru, ya, anak berbahasa ini, si anak ini datang di salon, anaknya rambutnya keriting, bombang. Lalu datang di salon, anak kemana nak? Anak ke salon bahaya, minta duit, kulit, imbah kulit, nang bergelombang, ini rambutnya jadi lurus. Wah, kita ngapain? Ulun bahaya, barebonding dengan anak. Apa karanya? Barebonding. Apa? Yang rebonding kok meluruskan. Pastinya jadi imam. Istawu sufufakum dan rebonding ke sini. Mau tadi kata-kata ini lah rebonding terus. Oke. Jadi timbangan itu yang namanya i'tidal beda dengan sama. I'tidal adil, sama rata beda. Ya lah. Amun hendak adil, orang diberi sesuai dengan susah payahnya, sesuai dengan ijtihad usahanya. Sama. Tapi dalam agama Islam, saking Allah memuliakan orang Islam, ya, di mana sayang dan adilnya Allah, bila seorang Islam datang di hari kiamat menghadap penghakiman Allah Subhanahu wa taala, datang dengan 1000 pahala dan 1000 dosa. 1000 pahala, 1000 dosa. Di mana sayang Allah? Ternyata untuk mendapatkan 1000 dosa, dia melakukan 1000 keburukan. Ya lah. Karena satu keburukan, 1 kesalahan dibalas 1 dosa. Tapi 1 kebaikan, 1 amal baik akan dibalas 10 pahala.
Jadi bila orang datang hari kiamat dengan 1000 pahala, dia cuma mengerjakan maksimal mengerjakan 100 kebaikan. Kumulakan dia 100, kayaknya jumlahnya minimal jadi 1000. Tapi kalau dosa itu 1 digawi 1 ya dosanya. Tapi kebaikan kalau digawi 1 bisa 10 itu minimal. Kayak apa kabar untuk digawi bulan puasa? Kayak apa kabar kalau digawi di tanah suci? Maka pahalanya akan berlipat ganda. Jadi jangan khawatir. Kalau orang Islam itu kalau hendak ke surga jalannya terbuka lebar dan karena banyak berbayar. Ya, semalam hari ulang tahun RI 80 di Buntok, malam 17 Agustus mendatangkan artis apa namanya anak semalam? Jambrut, ulun PTW hendak ketemu orang gasan apa namanya kapilah inti dokumentokan dari komandokan di Jawa. Karena ada kuncinya makanya ya. Mana orangnya juga kunci, orangnya kelompok nonton jambrut, kata sulise kita ya. Ayo kan menonton jambrut berapa taksi travel dari TW ke Buntok, bulik lagi ke TW, malam di Buntok. Punya ada keluarga makan minum teh apa? Berapa biayanya nonton jambrut? Coba kalau hadir ke majelis taklim, biaya ada, ya lah, pahalanya kan. Tapi yang datang ke sini amun dihitung-hitung pahalanya bisa menghapuskan dosa nonton jambrut, ya lah. Kalau ada dosanya, ya lah. Dia kata ada menyangka jawaban masih itu dosa berat kadang juga, cuman identik dengan dosa, ya lah. Ya Allah, bisa kena kumpul kawanan bisa mengisap gelapung putih tadi, ya Allah kan. Jadi banyak dosanya daripada banyak mudaratnya. Oleh karena itu jalan menuju surga itu sangat terbuka lebar. Sementara jalan menuju neraka itu sebenarnya sempit, kita balik. Al jannatu mahfufatun bil makarih. Jalan menuju surga dikelilingi sesuatu yang kita benci banyaknya. Jadi ada orang ada katuju datang ke majelis taklim, ada orang yang ada katuju ada suka datang ke peringatan baik itu Maulid Islam atau hari besar Islam, berarti orang itu katuju hendak ke neraka. Naudzubillah. Maka pertemuan saat ini, perkumpulan kita saat ini, berapakah orangnya? Ya, siapakah ceramahnya? Nang dibaca adalah ayat Al-Quran, adalah pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Ampun dikali-kali banyak. Nang kalau kita itu aja kita syukurin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang berlipat ganda gagasan kita pada tangan. Hitung mulai masuk tadi niat i'tikaf di masjid ini, niat aja tak. I'tikaf sesaat sama dengan menziarahi 1000 orang sakit. Orang garing kok diziarahi, sabuting orang garing, seekor orang garing, 70.000 malaikat di sekitar orang sakit. Kita berdoa di situ, ya. Fa inna bi sabuna al-malak. Ada 70.000 malaikat yang siap mengangkat doa kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau 3 orang garing banyak-banyak berdoa, termasuk yang utama mendoakan yang garing supaya sehat. Kalaupun ada kabul, doa yang lain akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk ke masjid saja i'tikaf sama dengan menziarahi mengilangi 1000 orang garing. Sahabat kalau masuk masjid, ada kenal pahalanya lagi, kita ubah niatnya ulangnya. Kita ubah niatnya, bukan niat i'tikaf sunat, ada niatnya di sini. Biasanya ada di masjid tulisannya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itu biasa. Yang luar biasa i'tikafnya kita upgrade, kita angkat, kita tinggikan pahalanya. Kayak apa caranya? Begitu pian hendak masuk masjid, di muka lawan tuh pian baca di situ diubah jadi nazar, bukan sunnah. Bahasanya kayak apa? Allahumma inni nadartul i'tikaf, ucapan dimuntong. Karena sunat nazar diucapkan dimuntong. Allahumma inni nadartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bisa dicatat ya? Karena semua bisa belum share kan. Dan ingat, sengaja aku bernazar i'tikaf di masjid ini. Selama aku di dalamnya fardu karena Allah Ta'ala. Selama di dalam, semenit di dalam keluar, semenit dihukum.
Dan pahala wajib karena nazar. Cuman jangan jauh-jauh di rumah aku nazar itikaf ya hukum. Jangan kalau kita taliuk kalau jablay, nah itu nggak leham. Kita mau halalawam aja nah. Halalawam sering aman para nadartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku di dalamnya fardu karena ta'ala. Fardu kalau sunnah, pahala sunnah 10 sama dengan 10.000 malaikat yang jadi orang sakit yang dijenguk. Tapi kalau yang wajib kayak mana pahalanya? Maka kita ubah niat kita. Silakan niat sebagai taat. Sahaja bernazar i'tikaf di masjid ini sudah dalamnya. Ya aja kalau Bapak fardu karena Allah Taala selama aku di dalamnya. Maka pahala yang selama di dalam ini nang terguringkan, nang tersenyumkan, maka akan mendapatkan pahala i'tikaf yang wajib. Subhanallah. Dan satu, lalu kalau kita kebaikan kita itu lagi, kita mendengarkan ilmu, niat menyebarkan, niat mengamalkan, baru lagi kita silaturahim, baru lagi kita di sini saling berbagi. Walau banyak orang kebaikannya, maka ulun yakin dengan peringatan Maulid, acara-acara peringatan Maulid bisa diyakini bahwa semuanya akan mendatangkan banyak kebaikan, dan dengan kebaikan ini mudah-mudahan kita sebaratan berhak mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul di telaga Kausar la namu ba'daha abada, meminum seteguk di telaga Kausar dan tidak akan haus lagi selama-lamanya, masuk surga memandang wajah zat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kiranya hampir 1 jam lalu bicara, ulun minta maaf kita Allah minta halal biasa pada taat, tidak ingin menggurui tapi lebih ingin berbagi kebiasaan kita pada taat. Kita berharap mudah-mudahan bisa pada taat masuk surga. Nang Wangal masuk surga, nang Katujuh Malengkok masuk surga, nang Katujuh main judi online masuk surga, nang main slot masuk surga, nang berzina masuk surga dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf lahir dan berataan, ada orang Arab suatu bandir laqad yurja dijalbis sayfi burkun wala burha bima jalahul lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada obat yang dicari, tapi kalau kata-kata melukai hati kemana obat hendak dicari. Ariel Takum Aura kasih, cukup sekian, terima kasih. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih.